Apa jadinya seandainya para ulama tidak menuliskan buku, maka tidak ada ilmu yang diwariskan. Sikap dan perilaku kita dalam memperlakukan buku berdampak pada etos kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di kajian Kitab Ta'lim Al-Muta'allim tentang adab bagi para penuntut ilmu. Kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana memuliakan buku, karena bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan buku atau memuliakan kitab. Para ulama terdahulu, para salafus saleh, para penuntut ilmu senantiasa mengajarkan dan mencontohkan bagaimana memuliakan buku. Baik, langsung kita membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, yaitu Kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmi, dan di antara bentuk memuliakan ilmu, ta'dhimul kitabi adalah memuliakan buku. Memuliakan kitab atau memuliakan buku merupakan salah satu wujud, salah satu bentuk kita memuliakan ilmu, agar ilmu kita barokah, agar kita dalam menuntut ilmu bisa mencapai tujuan yang baik dan tujuan yang kita ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah memuliakan ilmu, dan di antara wujud memuliakan ilmu adalah memuliakan buku. Mengapa buku harus kita muliakan? Yang pertama jelas karena buku adalah isinya ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan, meninggikan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang kedua, buku adalah karya para ulama, dan tidak mudah menghasilkan sebuah buku. Sebuah buku tidak hanya sekedar tulisan coret-coretan, tapi adalah tuangan ilmu, dan itu pun tidak bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Ada ulama yang menulis kitab, menulis buku membutuhkan waktu puluhan tahun, dan tentu semua itu harus kita apresiasi dengan kita memuliakan, dengan kita menghargai buku-buku karya para ulama, dan dengan itu kita mengharap keberkahan dari ilmu yang mereka ajarkan. Apa jadinya seandainya para ulama tidak menuliskan buku, tidak mewariskan kepada kita kitab? Maka proses regenerasi, proses transfer ilmu pengetahuan dan peradaban tidak akan terjadi. Dan perlu kita katakan bahwa kemajuan yang diraih, dicapai oleh generasi sekarang, dasar-dasarnya, fondasinya telah diberikan oleh para pendahulu melalui warisan kitab-kitab dan buku-buku mereka. Hal lain yang mengharuskan kita untuk memuliakan dan menghargai buku adalah bahwa perilaku kita, sikap kita dalam menghargai buku akan berdampak secara positif terhadap psikologi kita dalam mengembangkan etos belajar. Jadi sangat berbeda orang yang menghargai buku dengan yang tidak menghargai dalam etos belajarnya. Tentu akan lebih tinggi etosnya, akan lebih baik, akan lebih giat orang-orang yang memiliki penghargaan terhadap buku, sehingga secara fisik saja buku dihargai, dihormati, apalagi isinya, ilmunya. Inilah yang menjadikan mengapa kita harus menyadari pentingnya untuk kita menghargai dan memuliakan buku. Namun sayang sekali banyak orang, banyak pelajar, banyak siswa yang menganggap hal ini sebagai hal yang kecil atau hal yang remeh-temeh, bahkan mungkin dianggap tidak penting. Sehingga kita masih melihat banyak orang yang
atau pelajar atau santri yang tidak memiliki perhatian untuk memiliki buku. Seandainya memiliki, banyak juga yang tidak bisa merawatnya dengan baik, atau ketika membawa kitab, membawa buku, membawanya seperti membawa hal-hal yang biasa. Padahal para salafus soleh, para santri-santri dulu diajarkan kalau membawa buku, membawa kitab itu ditaruh di atas dada, bukan dibawa di tangan di bawah. Jadi seperti membawa benda-benda yang lain, tapi buku ditaruh di atas. Jadi ketika membawa ditaruh di depan dada, ketika itu dibawa dengan tangan. Tentu kalau dengan tas tidak masalah. Ini cara yang dicontohkan oleh generasi terdahulu, para santri, para ulama, tentang cara kita membawa buku untuk menghormati dan menghargai buku atau kitab. Saat ini juga kita kadang prihatin dengan perilaku sebagian santri, sebagian pelajar yang kadang menaruh buku di sembarang tempat. Kadang kita melihat di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ya, kalau bahasa Jawa yang paling geledak, jadi buku di tempat-tempat yang seakan-akan buku itu tidak dihargai, seakan-akan kitab itu tidak dihargai. Dan itu tentu menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, para ulama dalam kitab ini dicontohkan bagaimana cara mereka memuliakan kitab, memuliakan buku. Maka diantaranya sini disebutkan fayambagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bi taharatin. Maka seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu untuk tidak mengambil buku, tidak mengambil kitab kecuali dengan atau dalam keadaan bersuci. Tentu ini bukan suatu kewajiban, karena bersuci entah itu dari hadas kecil maupun hadas besar diwajibkan dalam hal-hal tertentu, seperti ketika kita mau melakukan ibadah salat atau ibadah lain, membaca Al-Quran. Sedangkan untuk buku umumnya tentu secara syar'i, secara fikih hukumnya tidak wajib. Namun demikian sesuatu yang afdal, mustahsan, sesuatu yang utama ketika seseorang mau mengambil kitab, mengambil buku, kemudian dia berwudu. Apalagi dalam konteks ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama, di mana kita tahu bahwa isi kitab-kitab dalam agama itu adalah kebanyakan atau pasti ada muatannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang sumber ilmu yang utama dalam ilmu-ilmu syar'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu tidak heran kalau para ulama menganjurkan agar ketika mengambil, memegang buku, melakukannya dalam keadaan suci atau setelah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa hukiya 'ani syahil imami Syamsil A'immati Al-Halwani. Ini ada kisah dihikayatkan dari seorang syekh, yaitu Imam Syamsil A'immah, mataharinya para pemimpin Al-Halwani, yaitu Imam Al-Halwani. Annahu qala, beliau berkata, innama niltu hadzal ilma, sesungguhnya aku memperoleh ilmu itu atau ilmu ini, ilmu yang beliau kuasai, bitaqdimi, dengan memuliakan. Jadi Al-Halwani menceritakan, memberi inspirasi kepada kita bahwa beliau menjadi seorang ulama, memahami ilmu karena diantaranya adalah mengagungkan, memuliakan ilmu. Dengan memuliakan, diantaranya memuliakan kitab atau buku. Lalu beliau menceritakan, fa inni ma akhadtul kagidah, saya sesungguhnya tidak mengambil, tidak memegang al-kadid, di sini artinya buku atau kitab, illa bitaharati, kecuali dalam keadaan suci. Ini yang dilakukan, dicontohkan oleh Imam Halwani. Wa inna syaikha al-imam, kemudian ada lagi Syekh Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi,
Ada seorang ulama lain yang bernama As-Sarakhsi, kana mabtunan, beliau itu dalam keadaan sakit perut. Dan kita tahu orang kalau sakit perut mesti sering berhadas, itu mengeluarkan angin. Wa kana yukarriru fi lailatin, dan beliau mengulang-ulang pelajaran di malam hari. Fatawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asyarata marratan, beliau berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali. Jadi beliau mengulang-ulang membaca kitab, kemudian berhadas, berwudu, kemudian membaca kitab, berhadas lagi, berwudu, diulang-ulang. Diulang-ulang, berhadasnya berulang-ulang karena dalam kondisi tidak sehat, yaitu sakit perut. Ini satu gambaran, satu contoh yang menginspirasi kita untuk memuliakan atau menghormati buku-buku dan kitab-kitab khususnya yang kita miliki. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharati tadi. Karena beliau tidak mengulang pelajaran, tidak melakukan muthala'ah kecuali dalam keadaan suci. Hada li'anna al-ilma nurun. Lalu dikatakan di sini, hal ini semua para ulama melakukan itu li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu adalah juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambah cahaya ilmu dengan berwudu. Satu yang baik ketemu dengan yang baik, dengan niat yang baik, dengan perlakuan yang baik, maka hasilnya adalah kualitas. Jadi kalau kita itu menuntut ilmu, niatnya udah baik, kita memuliakan ilmu, guru-guru kita juga orang-orang yang baik, orang-orang yang memang berjuang untuk menyebarkan ilmu, kemudian kita sama-sama memuliakan ilmu, memuliakan kitab, maka insya Allah hadirnya adalah keberkahan. Itulah rahasia mengapa banyak orang-orang tokoh-tokoh sebetulnya dari segi pendidikan bukan kampus favorit, bukan sekolah favorit, tapi sekolah-sekolah yang menghadirkan pendidikan rohaniah yang luar biasa, terutama dari kalangan santri dan pondok pesantren, kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena ini faktor keberkahan di dalam menuntut ilmu. Wa minat ta'dhimi al-wajibi, dan di antara pengagungan pemuliaan buku yang wajib, alla yamudda ar-rijla ilal kitab, hendaknya tidak menjulurkan kaki ke kitab. Jelas ini. Karena dalam etika, dalam etiket pula, dalam kehidupan kita orang menjulurkan kaki, menunjuk dengan kaki, menyentuh dengan kaki, ini merupakan bentuk bukan bentuk pemuliaan, tapi sebaliknya lebih berindikasi pada menganggap remeh, meremehkan, bahkan mungkin menjadi penghinaan. Oleh karena itu, sejauh mungkin kita tidak menjulurkan kaki, entah itu memindah, menendang, atau menunjukkan dengan kaki kita terhadap kitab atau buku. Wa yad'u kutubat tafsiri fawqa sairil kutubi ta'dhiman, dan meletakkan kitab tafsir berada di atas kitab-kitab yang lain untuk memuliakan. Mengapa demikian? Karena kitab tafsir merupakan kitab yang isinya ayat-ayat Al-Quran dan penjelasannya. Dan kita tahu Al-Quran harus dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Wala yad'u 'alal kitabi syai'an akhara, dan tidak meletakkan di atas kitab sesuatu yang lain. Wa kana ustaduna Burhanuddin, ustadz kita Burhanuddin, yahki an syai'in, beliau menceritakan tentang seorang syekh minal masyayikh, dari para syekh, anna faqihan, bahwa ada seorang ahli fikih, seorang ilmuwan fikih, kana wadu'a al-hibrata, di mana beliau ahli fikih itu meletakkan al-hibrah, tinta,
alal kitab, di atas kitab. Faqala lahu, maka seorang syekh itu berkata, bil farisiyati, dalam bahasa Farisiyah, barnayani, yang artinya kamu tidak akan mendapatkan keberkahan. Di melihat seorang ahli fikih, biasanya ahli fikih itu menulis, ya, banyak menulis hukum-hukum Islam, menyalin kitab-kitab, ya, maka dulu ketika menyalin itu menggunakan tinta. Ketika tintanya ditaruh di atas buku, di atas kitab, maka oleh syekh ini ditegur, jangan demikian, nanti tidak barokah. Ini kehati-hatian yang ulama terdahulu dan kesungguh-sungguhan di dalam memuliakan kitab. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajal Fakhrul Islami, juga ya, ustadz kita al-qadi, seorang qadi, seorang hakim al-ajal yang mulia, Fakhrul Islam al-ma'ruf bi Qadi Khan, ya Fakhrul Islam yang dikenal dengan nama Qadi Khan, yaqulu in lam yurid bidzalika al-istighfafa, dia berkata, jika seseorang ya, meletakkan sesuatu di atas kitab tapi tidak menghendaki untuk meremehkan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ya, ini karena hukumnya bukan wajib, keutamaan. Di seandainya itu meletakkan sesuatu bukan dengan unsur bukan sebagai itikat untuk meremehkan, ya mungkin karena memang ada keperluan, misalnya hanya pulpen satu yang wajar, maka menurut Qadi Khan tidak masalah. Wal aula, meski demikian, wal aula ayyahtariza anhu, tapi sebaiknya yang utama adalah menghindarinya. Ya, ini luar biasa, dua hal yang kita sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini yang sangat mulia dan barokah ini. Bagaimana kita memuliakan kitab, ada dua hal, dan yang lain kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu cara para salafus saleh memuliakan kitab, memuliakan ilmu, yaitu ketika membawa kitab, ketika memegang kitab, ketika membaca kitab, yang melakukannya dalam keadaan suci. Tentu kalau kita bisa melakukan itu baik. Luar biasa. Yang kedua, para ulama ketika berkaitan dengan kitab, ya, mereka menghindari untuk ya, entah menyentuh, entah memindah, entah mendorong dengan kaki, karena itu bagian atau bentuk dari pelecehan atau tidak memuliakan kitab. Dan yang ketiga, para ulama menghindari meletakkan barang di atas kitab, terutama kitab-kitab tertentu seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Ya, tentu konteksnya bisa berbeda-beda, tapi inti dari semua itu adalah bagaimana kita memuliakan kitab, ya, buku. Jadi buku yang kita miliki, mari kita rawat, mari kita cintai, sebagaimana kita mencintai ilmu. Mari kita mengingat jasa para penulisnya. Apalagi kalau kita mendapatkan buku itu gratis, buku di perpus atau buku diberi oleh pemerintah. Seandainya kita membeli pun, pasti harga yang kita beli, harga yang kita keluarkan dengan ilmu yang kita dapatkan dari sebuah buku itu tidak seimbang. Bahkan kalau kita hitung secara kapital, kalau kita kapitalisasi, ya, misalnya kita mendapatkan atau mengambil ilmu dari sebuah buku, kita beli buku itu 100-200 ribu, tapi kadang kita bisa memanfaatkan ilmu itu menjadi keahlian kita, kemudian kita gunakan sebagai profesi kita, entah kita ya, jadikan dalam bentuk kita ahli secara teknis dengan buku itu, atau bahkan isinya udah kita ceramahkan, kemudian kita mendapat imbalan atas hal itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada buku. Bahkan kita beli buku sekali saja, tapi kita ya, mengkapitalisasi, jadi menghasilkan sumber penghasilan dari buku yang kita baca itu berulang-ulang. Oleh karena itu perlu kita ingat betapa
berharganya buku dalam kehidupan kita, apalagi kitab-kitab tentang ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.